sang Umi. Di situ dia katakan di mobil banyak darah, itu di apa itu pegangan pintunya itu bajunya sampai bolong, bolongnya 2 lagi, ya, bolong 2 bajunya, berarti 2 kali tembakan, ya, 2 kali tembakan. Banyak darah di mobil, baju bolong, sampai sorban pun berdarah. Berarti saking banyaknya darah, bukan cuma baju, sorban pun kena darah, mobil pun kena darah. Kemudian katanya Bahar kan keluarnya itu merangkak itu, kayak video Bang TJ yang santri roda 4 berarti ya, kayak santri roda 4 video Bang TJ itu merangkak, sehingga di jalan-jalan pun ada darah. Berarti darah di mana-mana itu. Anda bisa bayangkan itu kan? Darahnya di mana-mana, di mobil, ya, di jalan, di sorban, di baju, bolong 2. Kemudian di akhir telepon, Umi bilang, untung nggak kena badan. Untung, alhamdulillah. Kita harus bersyukur itu ya. Harus bersyukur itu. Untung nggak kena badan, cuma kena baju bolong. Walaupun berdarah, badan nggak kena. Alhamdulillah. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kan tadi udah saya sampaikan di live sebelumnya. Di live itu dia katakan, itu dia live kurang lebih 1 jam setelah kejadian. Dia katakan dari tadi sore asar dia sudah dapat kabar, dia sudah dapat kabar berita tentang hal tersebut, yakni tentang penembakan Bahar. Cuma dia belum bisa percaya, tapi udah dapat kabar sore. Sedangkan kejadian jam 9 malam, dia sudah dapat kabar sore. Ayo, sudah dapat kabar sore. Kecuali dia ngomong itu 1 hari setelah kejadian. Misal kejadian malam Senin, ya, malam Senin kejadian, kemudian di malam Selasa live, misalnya di malam Selasa, 1 hari 1 malam setelah kejadian itu dia ngomong, saya dapat kabar ini tadi sore. Bung Lubis mengatakan, mungkin teman-teman juga ada yang berpikiran yang sama seperti saya berdasarkan keterangan-keterangan yang muncul di publik. Ya begini, ada kejadian penembakan kemarin malam, yaitu kejadiannya berarti pada malam Senin ya. Malam Senin, ya terhitung tanggal 14. Belum valid, sekarang udah valid. Itu masuk akal. Kenapa? Dia dapat kabar tadi sore, kejadian malam sebelum sore. Gitu. Sore di situ bukan sore sebelum kejadian, tapi sore setelah kejadian pada malam harinya. Malam hari, tengah malam, pagi, siang, sore. Malam kejadian. Masuk waktu tengah malam, waktu pagi, waktu siang, waktu sore. Sore setelah kejadian, malamnya dia ngomong, itu wajar. Ya? Itu wajar. Dan yang lucu di situ, ya, kekuatan besar pihak ketiga itu. Muhammad Ridho, yang paling aneh lagi, Bung, kasus penembakan si Bahar tidak ada saksi. Tumben si Bahar nggak dikawal. Biasanya mandi aja dikawal. Nah itu dia. Jadi tidak ada saksi, kemudian yakni polisi sudah ngecek ke TKP, tidak ada ditemukan proyektil, tidak ada. Tapi itu katanya penembakan.
Bahkan orang yang tadi memberitakan itu pertama kali di media, setahu saya ya, itu bentar. Itu mengatakan, bentar. Ini udah profesional itu. Kekuatan besar dan pelakunya ini sudah profesional. Terhitung tanggal 14 Mei, Minggu malam Senin ya, malam Senin, sekitar jam 9 malam. Tidak lama setelah kejadian, kurang lebih 1 jam setelah kejadian pertama, di depan layar ada yang membahas. Yang kedua, di belakang layar beredar rekaman. Ada yang berupa voice note, ya ada yang berupa rekaman telepon, bukan voice note ya. Ujar Bung Lubis. Sudah profesional. Profesional kok mengincar perut? Profesional kok masih melenceng tembakannya? Melenceng, kena perut samping. Kalaupun nggak melenceng, yang kena perut. Profesional kok ngincar perut? Kalau profesional itu ngincar jantung, ngincar kepala. Itu kalau profesional. Ingat dulu Gus Idris tertembak, tembak-tembakan. Begitu dar suara speaker, dia langsung jatuh guling-guling sambil pegang di sini. Sambil pegang di sini. Ini kan jantung sambil pegang. Habis itu berdarah di sini. Itu lebih profesional walaupun nggak ada penembaknya, karena itu bunyi speaker. Katanya pelakunya ini profesional, tapi yang diincar perut pun nggak kena. Meleset ya. Ini bak gayung bersambut. Di situ orang tersebut bilang ini adalah kekuatan besar pihak ketiga yang ingin mengadu domba. Sebelum kejadian ini udah ada belum yang teriak-teriak adu domba, yang teriak-teriak memecah belah umat? Udah ada belum? Ada nggak orang-orang yang meneriakkan adu domba, pecah belah umat yang sistematis dan masif? Bersambung ke sini. Ya, dulu ada itu apa namanya? Kejadian dia tertembak di kediamannya. Untung nggak kena, ngeleset. Yang nembak siapa? Sniper. Pelakunya katanya dua orang, ya, 2 orang. Saya dan Bang TJ 2 orang tuh. Ciri-cirinya gimana? Ada ketawa ngakak kayak saya nggak? Misal habis nembak, ini parah ini gitu. Di situ dia katakan di mobil banyak darah, itu di apa itu pegangan pintunya itu, bajunya sampai bolongnya 2 lagi, ya, bolong 2 bajunya, berarti 2 kali tembakan, ya, 2 kali tembakan. Banyak darah di mobil, baju bolong, sampai sorban pun berdarah. Berarti saking banyaknya darah, bukan cuma baju, sorban pun kena darah, mobil pun kena darah. Kemudian katanya Bahar kan keluarnya itu merangkak itu, kayak video Bang TJ yang santri roda 4 berarti ya, kayak santri roda 4 video Bang TJ itu merangkak, sehingga di jalan-jalan pun ada darah, berarti darah di mana-mana itu. Anda bisa bayangkan itu kan? Darahnya di mana-mana, di mobil, ya, di jalan, di sorban, di baju, bolong 2. Kemudian di akhir telepon, Umi bilang, untung nggak kena badan. Untung, alhamdulillah. Kita harus bersyukur itu ya. Harus bersyukur itu. Untung nggak kena badan, cuma kena baju bolong. Walaupun berdarah, badan nggak kena. Alhamdulillah.
lillah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan